Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pada materi pada hari ini, mari kita buka materi pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pada materi hari ini, saya absen terlebih dahulu. Alisha Syaputri hadir. Ya. Ahmad Alif. Ya. Cika Andia. Ya. Devia Riki. Cika Andia. Ya. Untuk absen sampai ke bawah itu untuk mempersingkat waktu, sampai catat ya yang hadir ya. Untuk ini masalah absen saya serahkan kepada Mbak Cika ya, selaku sebagai kosmi. Ya, kali ini kita mulai materi kita yang akan dipresentasikan oleh Mbak Cika ya. Presentasi kali ini tentang wabah ya Mbak ya. Sudah siap Mbak Cika? Ya, silakan untuk Mbak Cika, silakan maju ke depan untuk mempersiapkan dan menyampaikan materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Cika Andia. Saya di sini akan mempresentasikan pada materi hari ini, yakni tentang wabah. Langsung saja ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ensiklopedia Inggris, bahwasanya wabah itu juga disebut dengan taun, yang artinya suatu istilah yang digunakan oleh orang-orang terdahulu menamai suatu penyakit, yang mana penyakit tersebut menyebar secara luas, yang bisa menyebabkan banyaknya kematian di kalangan masyarakat umum. Wabah COVID-19 ialah virus yang mana menyebabkan penyakit dari segala sakit ringan hingga berat. Ada dua jenis yang bisa menimbulkan gejala berat, yakni Middle Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Wabah COVID-19 ini adalah jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia pada sebelumnya. Wabah COVID-19, Coronavirus Disease 19, ialah virus yang mana menyebabkan penyakit dari gejala ringan sampai gejala berat. Umumnya penyakit ini adalah gejalanya yakni saluran pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Gejala klinis yang kebanyakan kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernafas, dan hasil lung scan menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. WHO menetapkan status pandemi global COVID-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah, sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Ketika wabah tersebut baru menyebar di Cina, sampai ramai di perbincangan masyarakat terkait pendapat seorang dai yang mengatakan bahwa COVID-19 merupakan tentara Allah yang dikirimkan ke Cina karena menindas Muslim Uighur. Kontroversi pun merebak terutama di media sosial, menjadi pernyataan besar ketika virus itu pun tersebar di semua kalangan, tersebar di komunitas Islam, dan akhirnya menyebarkan terhentinya aktivitas rumah, seperti aktivitas lainnya itu terhenti, seperti umrah, sholat Jumat, dan aktivitas ibadah muslim lainnya.
menimpa umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana yang terjadi dalam kasus COVID-19 ini, akhirnya orang-orang suka menghakimi tersebut dengan terdiam. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran untuk tidak gampang menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan ayat atau hadis yang ketika disampaikan oleh ulama yang dianggap kompeten dalam bidang agama kepada orang awam sebagai sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Berkaitannya dengan penyakit menular tersebut, Islam memberikan perhatian terutama bagaimana mencari solusi yang tepat agar si pengidap tidak terisolir dari komunitasnya. Allah dalam kalamnya menyinggung tentang wabah seperti dalam firman-Nya. Dalam surat At-Taubah juz 9 ayat 51, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya Allah, bertakwalah orang-orang yang beriman. Dan juga dalam surat At-Taghabun, di sini di juz 11 ayat 64, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk menguji keimanannya. Dan di sini ada sebuah hadis ya, hadis riwayat dari Al-Bukhari, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang suatu penyakit yang mana taun tadi, musibah taun wabah taun tadi. Maka beliau menjawab, sesungguhnya penyakit taun adalah azab dari Allah yang diturunkan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Sebab barang siapa tetap tinggal di dalamnya dengan sabar dan berkeyakinan bahwa suatu penyakit tidak akan menimpa kepada seseorang kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia mati karena taun tersebut, maka ia dianggap sebagai mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa hadis dapat dipahami bahwa seseorang diharuskan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari hal-hal yang mana menyebabkan terjangkitnya penyakit. Namun apabila usaha lahiriah itu sudah dilakukan secara maksimal, ternyata terjangkit juga, maka itu harus disadari bahwasanya semua berlaku atas takdir Tuhan. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara takdir Tuhan dan hal yang harus diikhtiarkan. Wabah COVID-19 telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia, terutama pada dunia pendidikan. Dalam kitab Badal Al-Ma'un fi Fadl At-Ta'un karya Al-Hafiz Ibnu Al-Hajar As-Asqalani, kitab ini dimulai proses pengaramannya pada suatu tahun di mana merebaknya suatu wabah, yakni pada 1416 Masehi, lalu berhenti. Beliau baru menuntaskannya pada tahun 1430 Masehi. Setelah muncul bid'ah di masyarakat berupa seruan keluar rumah untuk berkumpul dan berdoa layaknya sholat istisqa. Bagi Ibnu Hajar, orang yang berdiam diri di rumah sembari bersabar dan mengharap ridha Allah, ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid. Jika dia meninggal pada masa itu, meski dirinya tidak terkena wabah,
kitab ini beliau menyantumkan hadis-hadis dan asar-asar yang membahas tentang keutamaan wabah. Beliau mengarang kitab ini lantaran menjawab permintaan yang berulang-ulang dari masyarakat supaya beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan wabah dalam suatu karangan khusus. Beliau menjelaskan dalam kitab ini bahwasanya wabah merupakan takdir dari Allah dan cobaan yang bersifat umum bagi orang mukmin maupun kafir, sebagai ujian, pengangkat derajat, rahmat, kemuliaan, dan pahala syahid bagi orang yang mukmin, dan sebagai azab, peringatan, serta ancaman bagi orang yang kafir. Patut disebutkan di sini juga 3 putri beliau wafat karena wabah yang terjadi pada masa itu. Yang spesial dari kitab ini, semua ajarannya sangat cocok dan relevan dengan semua protokol kesehatan saat ini, bahkan lebih ketat. Sekian presentasi wabah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu dosen. Ya, terima kasih untuk Mbak Cika yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, ya, yaitu tentang wabah ya, yang mana wabah COVID-19 ya, yang lagi semarak pada tahun-tahun ini ya, yang sekarang masih marak pada tahun ini. Sampai saat ini masih banyak kasus COVID-19 ini masih banyak ya yang terdampar COVID-19 ini. Ya, saya beri penjelasan lagi sedikit ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya secara detail oleh Mbak Cika. COVID-19 ini ibarat siklus yang mana yaitu terjadi berulang kali dalam sejarah. Dari zamannya Rasulullah itu dulu itu sudah pernah ada seperti ini, wabah seperti ini, tapi dulu itu dinamakan dengan taun, yang mana ya penyakit menular yang mana sulit untuk disembuhkan. Tetapi dulu pada zamannya Rasulullah itu, sejak zamannya Rasulullah itu, ketika ada seperti ini, wabah seperti ini, maka kita itu dianjurkan untuk berada di dalam rumah. Dan kita dianjurkan berdiam diri di rumah, dilarang mendekati yang bisa membahayakan, yang bisa cepat menular ya, virus-virus seperti itu. COVID-19 ini baru tersebar di Cina itu sudah menjadi perbincangan masyarakat terkait pendapat seorang dai dan sebagainya. Seorang dai ada yang mengatakan bahwasanya COVID-19 merupakan tentara Allah yang dikirimkan ke Cina karena menindas Muslim Uighur. Kontroversi pun merebak, terutama di media sosial ya. Terus COVID-19 ini sudah banyak ya yang membahas itu di Al-Quran itu yang membahas tentang wabah itu sudah banyak. Contohnya dalam surat Hud ayat 61 sampai ayat 68 itu sudah dijelaskan. Juga dalam surat At-Tawbun ayat 11, juga dalam surat Al-Hadid ayat 22, dan masih banyak lagi di Al-Quran yang menjelaskan tentang wabah. Dan di hadis juga sudah banyak ya yang untuk sebagai pegangan kita untuk hadis. Dan juga ada ini kitab wabah dan taun dalam Islam. Ini bagus banget. Beliau mengarang kitab ini karena beliau mempunyai seorang putri, ketiga putrinya yang wafat karena terkena penyakit tersebut, sampai beliau bisa mengarang kitab wabah ini. Beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar itu mulai menulis kitab ini pada tahun 1416 Masehi, lalu berhenti. Ya, baru memutaskannya itu pada tahun 1430
disebutkan oleh Mbak Cika tadi ya. Ya, ini bukunya. Ini saya punya bukunya. Bagi Ibnu Hajar, orang yang berdiam diri di rumah selama wabah sembari bersabar dan mengharap ridho Allah, ia akan memperoleh pahala layaknya sebagai seorang mati syahid, meski dirinya itu tidak terkena wabah tersebut. Ia mengutip dari hadis Nabi, sesungguhnya kebanyakan para syuhada di kalangan umatku adalah orang-orang yang mati syahid di atas kasur. Jadi kitab ini tuh dibuat khusus untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam dalam menghadapi sebuah pandemi seperti ini. Yang spesial dari buku ini ya, yang spesial itu ini tuh anjurannya itu sangat cocok dan relevan banget dengan semua protokol kesehatan pada saat ini, bahkan lebih ketat. Ya, saya kasih tahu lagi bahwasanya wabah seperti ini yang awalnya itu yang saya telusuri ya dari kitab itu ternyata wabah kayak gini tuh bersumber dari hewan, yang mana hewan satu ke hewan satunya lagi ke satunya lagi dan satunya lagi, seperti itu penyebarannya sampai kepada manusia. Kalau di kitab itu dijelaskan di hewan tikus, yang sebagai contoh itu di hewan tikus. Di situ dari tikus satu ke tikus yang lainnya seperti itu sampai kepada manusia. Ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan tentang wabah? Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya sudah, materi kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, kita tutup materi pada